Ingat wahai Amir Mu'minin, kau lahir di muka bumi ini sendirian. Kau berbuat juga sendirian. Kau yang menentukan itu, baik atau buruknya. Dan kau akan mati sendirian. Serta kau akan dihisap sendirian. Tidak akan berguna singgasanamu ini dan semua orang yang ada di sekitarmu. Demi Allah gak ada waktu ini. Ya? Jangan main-main, gak ada waktu. Waktu antum terbatas, nanti kalau meninggal baru nyesel. Mumpung malam ini Allah sampaikan di telinga antum dan hati antum, hati-hati. Ambil pelajaran dan kerjakan. Mestinya seseorang antara kita malu pada saat bertemu dengan Allah dan bukunya dipaparkan. Di bukunya tidak ada maslahat dunianya, tidak ada maslahat akhiratnya. Ada orang gitu kosong, duduk di pinggir jalan, gak ada kerjaan. Kenapa ini teman-teman? Cari sesuatu bermanfaat. Baca buku, ilmu misalnya, atau bertemu dengan orang, komunikasi, tanya sesuatu. Jangan nganggur, jangan diam, gak ada gunanya, apalagi sampai buang-buang waktu. Anda tinggal yakin, percaya lisan saya ya. Anda tinggal yakin agama yang kita anut paling benar, Allah benar ada, tidak ada sekutu baginya, Muhammad SAW adalah Nabi utusan terakhir, tidak perlu ikuti Nabi yang lain. Meninggal dalam keyakinan ini, ikhwah sekalian, demi Allah masuk surga. Surga ikhwah sekalian, wallahi bukan dongeng, tapi kepastian yang akan kita dapatkan, semua dijanji. Dan neraka demi Allah ikhwah sekalian adalah betul ancaman Allah dan pasti kena kepada orang ini. Nah ini yang membuat umat Islam lemah, karena iman kita kendor, kempes, tidak ada apa-apa. Sedikit godaan syaitan, dibising sedikit langsung kendor. Pakai jilbab besar, kemudian digoda sama temannya, sedikit saja, oh kamu alim ya, ditinggalkan jilbabnya. Subhanallah. Kita butuh orang-orang mukmin dan mukminah yang hadir di majelis ilmu dengan iman baja. Memang mau mempelajari hukum Allah SWT halal haram. Sepertinya anda hadir ini iman baja namanya. Hadir di majelis ilmu sebagaimana orang-orang fasik. Mau berapa jam dari malam sampai subuh di diskotik, tidak rasa capek tuh. Kadang-kadang subhanallah baru diminta waktunya untuk sholat malam, kita nggak mau bangun sholat malam. Bagaimana kalau diminta ditumpahkan darah jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Sudah sulit. Sampai kapan kita mau mengatakan, oh iya nanti, oh iya ya, sampai kapan oh iya ya ini? Sampai malaikat maut mencabut roh kita baru kemudian kita mau sadar? Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sama sekali meninggal dalam kondisi nanti menyesal. Oh kenapa ya? Oh seandainya ya, sudah nggak ada gunanya ikhwah. Sekarang saatnya berubah. Jangan pernah malu dengan perkataan orang. Ada judul ceramah yang saya susun, judulnya Iya Ini Aku Sekarang. Kita punya masa lalu pasti ada yang salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Nabi Adam AS lihat malaikat sujud depan matanya, tapi berbuat dosa. Nabi Musa AS pernah buat salah. Nabi Yunus AS pernah buat salah. Terbawa dengan arus ingin mengejar pahala dan takut berbuat dosa, itu wajar. Nanti akan ada olok-olok tuh. Kamu alim ya sekarang, kamu begini ya, kamu begitu ya. Jawab, iya ini aku sekarang. Ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama yang benar. Wa'tuhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Jangan cuma anggap remeh kapan ada waktu ta'lim, enggak. Lowongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Wa saw'ata hal fid dunya akbah min syaikhun jahil, dan sungguh buruk sekali. Apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh, gitu, tidak mengerti agamanya? Onani haram, nggak boleh dalam Islam. Sama memuaskan diri dengan cara pribadi begitu nggak boleh dalam Islam. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat, nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau terjadi seseorang telepon istrinya dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu, kemudian dia mungkin ya istrinya mengucapkan kata-kata sampai dia klimaks, nggak apa-apa itu halal, nggak masalah. Akhwat kita di belakang sana, kami butuh sebagai laki-laki seorang ibu seperti Nusaybah binti Ka'ab, sahabiat yang luar biasa. Pada saat jihad dikumandangkan, Nusaybah binti Ka'ab membangunkan suaminya tengah malam mengatakan, wahai suamiku besok jihad, ikutlah. Dibangunkan anak laki-lakinya 5 orang, semua dikatakan anak-anakku bangunlah, besok jihad, ibu pun akan ikut. Semuanya satu keluarga pergi jihad. Ini yang namanya mukminah, imannya baja. Seseorang di antara kita di zaman sekarang teman-teman sekalian hanya diolok oleh temannya saja. Kenapa celanamu jingkrang? Kenapa kamu harus pelihara jenggot? Kenapa kamu harus ke masjid? Olok-olok, kenapa jilbabmu besar? Kenapa kamu begini? Kenapa begitu? Kenapa kamu poligami? Kenapa kamu begini? Kenapa macam-macam? Semua perintah agama dihardik. Maka dengan hardikan sedikit begini saja sudah ditinggalkan agamanya. Sudah merasa kecil, sudah merasa dia yang bersalah. Padahal patokan seorang muslim adalah hukum Allah.